Tapi kalau jabatan kosong emang harus diisi dengan orang lama yang dipindahkan atau orang-orang, maksudnya eselon-eselon yang junior lah cek orang banyak dipindahkan ke tempat kosong. Itu idealnya seperti apa sebenarnya itu, Pak? Memiliki kewenangan, tetapi kan rambu-rambunya aturan ditaati. Jadi tidak sewenang-wenang memindahin, kan ada rambu-rambunya gitu kan. Tidak semata-mata pindah dan sebagainya. Jadi nggak absolut lah gitu ya? Tidak absolut, karena kan undang-undang yang ada menurut hemat saya itu harus diatur untuk dilaksanakan, bukan untuk diatur-atur gitu. Oh gitu. Ya. Jadi bukan untuk aturan ya, Pak ya? Ya, ulang atur-ngaturan gitu. Diatur-atur gitu. Itu yang paling bahaya kan begitu. Oh gitu. Ya. ASN-nya itu tidak satu paham politik dengan bupatinya. Tiba-tiba diganti tuh di negeri Konoha, Pak, sama si bupati nih, Bupati Konoha. Digantilah, terus diganti dengan orang baru yang punya sepahaman politik dengan dia. Nah, itu ideal apa enggak sih, Pak, sebenarnya? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel kebanggaan kita, BCI Selalu di Hati. Cuman untuk kali ini tetap masih dengan partner podcast kita, teman ngopi juga, Pak Rustandi. Kumaha sehat, Pak? Alhamdulillah, subhanallah, masyaallah. Subhanallah, BCI Selalu di hati kita. Luar biasa. Jadi, Pak, kemarin udah banyak video sih, Pak, yang nonton juga lumayan, Pak ya. Yang nonton dengan obrolan-obrolan kita. Cuman kali ini selain kita ditemenin si Cepot, Pak, Randi juga ditemenin kopi. Ya. Cuman sayang sponsor belum ada yang masuk. Kopi ya, kita insyaallah nanti juga mengalir. Iya, mengalir. Ada rezekinya. Ada rezekinya. Jadi kalau misalkan ada yang mau sponsor kopi lah, kontak aja di DM juga nggak apa-apa, Pak. Silakan ya, kirim langsung. Kopi Bogor. Sok mana kopi Bogor cenah loba. Ulah kopi Garut wayanya. Benar, gitu. Pak. Segala Garut atau Bogor Irha. Irha itu ya kopinya. Pak, kali ini kita mau ngobrolin terkait pundah memindah, Pak. Oke. Tapi bukan pundah memindah imah, Pak. Iya. Kita pundah memindah jabatan. Iya, oke. Yang kewajibannya para inohong di atas. Iya, betul. Gitu. Nah, sebenarnya seberapa penting sih, Pak, atau seberapa wajib gitunya seorang yang sudah menjabat menjadi pejabat lah ya, jadi inohong pada melana pundah-pindah ASN gitu. Ya, kalau terkait masalah pindah memindah, mutasi promosi kan sebenarnya sudah ada aturan tertulis. Betul. Ya. Tinggal bagaimana seluruh komponen penyelenggara pemerintahan daerah taat kepada aturan itu. Nah, gitu kan. Mantap. Seperti itu. Jadi kita tentu hari ini ada Undang-Undang 5/2014 tentang ASN, lalu diturunkan ke PP-nya, itu PP 11 tahun 17 yang sudah dirubah dengan 7 2020 tentang manajemen HNS. Di situ diatur terkait bagaimana proses pengadaan, ya kan, sampai dengan mutasi, sampai dengan pensiun dan sebagainya, itu diatur di situ. Tinggal bagaimana seluruh terkait pengelola kepegawaian bisa mentaati aturan itu. Walaupun di saat COVID ada SE yang dikeluarkan oleh Menpan yang memungkinkan pemindahan di luar skala yang diatur dalam PP itu, gitu kan. Misalkan kalau di PP kan 2 tahun paling cepat baru bisa dipindah. Yang bisa dipindah kurang 2 tahun tetapi diberikan kesempatan untuk dievaluasi selama 6 bulan. Kalau 6 bulan dia masih tetap melakukan yang tidak bisa meningkatkan kinerjanya, baru dia bisa dipindah. Gitu ta. Kalau di dalam ketentuan yang SE itu, ketika SKPD itu punya tugas yang terkait masalah COVID, misalkan sebuah SKPD sedang menangani COVID, ada jabatan kosong, atau dia kinerjanya tidak bagus, setelah dievaluasi itu dimutasi, gitu kan. Seperti itu, Pak, sebetulnya intinya. Gitu. Pak, kan kalau ngomongin pundah memindah berarti ada jabatan yang tidak kosong dipindahkan, gitunya. Tapi kalau jabatan kosong emang harus diisi dengan orang lama yang dipindahkan atau orang-orang, maksudnya eselon-eselon yang junior lah cek orang banyak dipindahkan ke tempat kosong. Itu idealnya seperti apa sebenarnya itu, Pak? Kalau idealnya kan kalau kita memenuhi kepada aturan yang sedang dikembangkan itu oleh pertama yang menjadi pionir adalah Pak Gubernur Jabar itu kan, yang terkait masa penerapan merit system itu. Sebetulnya tidak ada kendala kalau memang masing-masing orang sudah ada di talent pool ya. Jadi kita sudah punya kotak 9 kotak itu.
mana yang bisa dikembangkan, yang ranking atas di kotak 9 yang paling rendah ranking 1. Sehingga ketika kita akan memindahkan tinggal ambil seluruh potensi ASN ada di kotak itu. Makanya orang berlomba-lomba ada di kotak 7, 8, 9 sehingga dia punya kesempatan yang besar untuk bisa mutasi tadi untuk mengisi kekosongan promosi maupun kekosongan itu. Gitu. Nah sekarang persoalan adalah apakah semua daerah sudah punya itu enggak? Nah kalau itu pun misalkan sudah punya dijalankan dengan penuh atau tidak itu persoalan gitu kan. Jadi persoalan pindah itu ada aturannya, apakah akan junior, tidak junior, yang paling penting dia adalah punya aturan sesuai dengan apa yang diatur di dalam ketentuan yang ada gitu. Yang ada. Nah, terus Pak, kalau misalkan sebenarnya yang berwenang memindahkan pejabatan ya, pejabat membantu pejabat gitu ya. Jadi ASN yang membantu jabatan politis, itu kan adalah pastinya si pejabat politis itu kan, si pejabat politis itu. Ada nggak ketentuan untuk si pejabat politis itu mengambil keputusan, tapi harus direstui dulu oleh pejabat politis di atasnya? Atau gimana? Kalau masalah mutasi kan ada hierarki sekarang kan sudah dilimpahkan kepada kepala daerah sebagai pembina kepegawaian gitu kan. Hanya memang dalam hal tertentu itu kan harus ada pertimbangan dari komisi ASN gitu kan. Untuk semua yang sudah diproses dipandangnya agar tidak menabrak aturan gitu kan. Jadi kalau ketentuannya kan ada baperjakat gitu kan. Kemudian setelah difinalkan mereka disampaikan laporan kepada pembina kepala daerah, maka ketika sudah mempertimbangkan berbagai aspek layak tidak layaknya itu kadang ada masalah. Gitu. Nah persoalannya mungkin ada hal-hal penglihatan tertentu atau orang yang dipindahkan, kok saya dipindahkan sih padahal saya begini. Nah itu bisa dijawab kalau misalkan ada evaluasi kinerja masing-masing ASN itu terbuka dan disampaikan kepada yang bersangkutan. Karena kan setiap awal tahun kita ada perjanjian kinerja. Nah itulah yang menjadi bahan untuk bisa menjawab apabila ASN itu melakukan hal-hal yang dalam terkutip tidak terpuji terkait persoalan status kepegawaiannya. Kepegawaiannya. Berarti Pak, kepala daerah lah. Kepala daerah ini punya kewenangan penuh untuk memindahkan, mengganti atau mengisi jabatan kosong di struktur pemerintahan di daerahnya. Memiliki kewenangan, tetapi kan rambu-rambunya aturan harus ditaati. Jadi tidak sewenang-wenang memindahin kan, ada rambu-rambunya gitu kan. Tidak semata-mata pindah dan sebagainya. Jadi nggak absolut lah gitu ya? Tidak absolut, karena kan undang-undang yang ada menurut hemat saya itu harus diatur untuk dilaksanakan, bukan untuk diatur-atur gitu. Gitu. Ya. Jadi bukan untuk aturan ya Pak ya? Ya, ulang atur-ngaturan gitu. Diatur-atur gitu. Itu yang paling bahaya kan begitu. Gitu. Ya. Nah, sekarang ini di beberapa wilayah mungkin bukan hanya di wilayah kita, ini sedang sedikit ada gejolak. Bukan gejolak Pak, karena banyaknya kepala daerah di seluruh Indonesia yang sekarang habis masa jabatan akan diganti dengan PJ. Itu lagi ada yang ramai-ramai rotan, ya kan, rotasian gitu. Dirotasi ke dia, dirotasi ke ditu gitu nyapanya. Nah, kewenangan si bupati ini berarti harus dipertimbangkan terlebih dahulu di Baperjakat Pak. Semua proses harus diperjagat ya kan, pemindahan itu begitu. Jadi saya kira tadinya bupati mas ya gimana saya aja lah tinggal pindah-pindah doang gitu. Ya kan tadinya diskusi. Itu yang mungkin yang tidak diketahui diskusinya apa. Gitu. Antara bupati dengan perjakat setelah Baperjakat memproses calon-calon yang akan mutasi atau promosi. Gitu. Itu kan kewenangannya ada di meja diskusi. Mereka itu kan. Tapi kalau kira-kira nih Pak, di negeri Konoha itu kan ada yang ASN-nya itu tidak satu paham politik dengan bupatinya. Tiba-tiba diganti tuh di negeri Konoha Pak sama si bupati nih, Bupati Konoha. Digantilah, terus diganti dengan orang baru yang punya sepahaman politik dengan dia. Nah, itu ideal apa enggak sih Pak sebenarnya? Itu kalau terjadi sebetulnya undang-undang itu kan melarang itu. Bahwa ASN itu terlepas dari terkait masalah imbas politisasi lah gitu kan. Makanya ketika ada yang mengatakan bahwa eselon 2 mah erat politisasinya. Kalau buat saya enggak. Karena kalaupun bisa melakukan itu yang bersangkutan enggak masalah. Enggak masalah. Tapi itu di negeri Konoha apa? Bukan di negeri kita itu, Pak. Oke lah, dimanapun ya. Tapi paham saya ketika saya pindah, saya terima saja. Sebab tadi ya kalau saya selalu berpikir bahwa ketika saya dipindahkan, itu yang terbaik buat saya. Terbaiklah buat bupati. Karena kan bupati ingin yang terbaik deh untuk mendukung kinerjanya. Persoalan nanti pengganti saya misalkan
goreng bukan urusan saya. Urusan bupati. Urusan bupati. Kan seperti itu. Jadi kan terima karena kita sebagai ASN gitu kan di dalam sumpahnya, janjinya kan kita harus taat kepada ini. Nah, kemudian kita juga menuntut kan semua pihak taat kepada asas, kepada aturan. Tetapi ketika proses pemindahan itu ada indikasi yang tadi dalam kutip politisasi, yang menangguhkan bukan saya. Betul. Yang memindahkan. Iya, seperti itu. Itu yang harus diwaspadai. Jadi tanggung jawab politiknya ke Allah itu langsung. Ya, nah, Allah kan tidak akan melepaskan catatannya baik dan buruk gitu. Waduh, kan. Gitu. Itu resiko paling besarnya itu. Gitu kan. Siap. Terus Pak, misalkan nih anggaplah ASN tersebut A gitu kan. Dia punya sejarah buruk dalam cara memimpinnya dia atau cara bekerjanya dia. Tiba-tiba dipromosikan gitu Pak. Untuk menjadi ASN yang kelasnya udah high lah. Di high, bukan lagi medium ataupun low. Nah, ini pertimbangan apa sebenarnya yang bisa diambil oleh bupati sehingga ASN yang anggaplah kinerjanya buruk tersebut bisa diangkat di high system. Nah, itulah yang sulit kita deteksi ya selagi proses penilaian tidak terbuka. Kan setiap tahun kita dinilai kinerjanya, ada pejabat kinerja dan sebagainya. Jangan kemudian kita selalu 100% tanpa ada tim penilai. Kalau di undang-undang kan ada 45 penilai kinerja itu kan harus dipatuhi itu. Nah, kalau memang itu terjadi, ya itu adalah dalam tanda kutip nih, ya yang akan berimbas buruk. Berarti pekerjaan kita tidak diberikan kepada orang yang taat asas, tidak disiplin, dan mungkin dia tidak punya kemampuan. Biasanya kan kenapa dia melanggar disiplin? Dalam tanda kutip dipertanyakan kemampuannya. Nah, ketika sebuah pekerjaan diberikan kepada yang mampu, ya tentu akan mengganggu kinerja yang bersangkutan gitu. Atau yang berimbas kepada kinerja pemerintah daerah. Nah, Pak, itu. Kan ada beberapa kepala daerah di Indonesia yang bentar lagi habis masa jabatannya. Ada yang 6 bulan, ada yang 2 bulan, ada yang 4 bulan gitu Pak ya. Nah, ini yang ada nggak sih batasan yang sebenarnya mengatur supaya keberlanjutan kinerja dan pembangunan daerah, kepala daerah itu udah jangan mutasi lagi dong saat jabatan kamu udah 2 bulan lagi misalkan atau 3 bulan lagi atau gimana Pak? Kalau dulu pada saat normal kalau tidak ada pejabat bupati yang akan datang karena masa pilkada langsung serentak itu memang ada aturan. Jadi sampai batas akhir 6 bulan pendaftaran balon dia tidak boleh melakukan mutasi. Nah, persoalannya sekarang kan balonnya kan masih 1 tahun setengah lama. Ya dianggap saja itu belum batas waktu. Ya mestinya aturan itu dirubah kan harusnya. Memasukkan ketika ada persoalan terkait masalah pilkada langsung. Nah, lambat berarti ini yang buat aturan ini kalau memang berlakukan. Jadi sekarang kalau bupati mau 1 bulan besok selesai, nanti buat saya tidak ada masalah melihatnya karena itu berlaku ketika norma. Sayangnya aturan itu jadi dirubah. Ya tetap aja Pak Gubernur kan Jawa Barat kemarin juru bicaranya mengatakan itu tidak berlaku karena masa pendaftaran balon itu masih lama. Ini jadi ada kekosongan hukum terkait persoalan habisnya masa jabatan bupati yang reguler. Gitu. Nah, kalau nanti ganti PJ punya kewenangan untuk rotasi? Punya. Di Bekasi saja kan PJ-nya tuh sudah lebih lama dari kita, dia bisa mutasi. Tapi kalau Bekasi memang waktu itu masih minta pertimbangan kepada Mendagri. Tidak tahu ya kalau ada aturan yang sekarang, apakah boleh nggak misalkan tanpa ada restu dari izin daripada menteri melalui gubernur. Gitu, seperti itu. Tapi berarti kalau ada yang melakukan kepala daerah rotasi, mutasi dalam waktu habis masa jabatan, terus ganti nanti jadi PJ, sama PJ diganti lagi, kita rakyat yang rugi Pak. Nah, itu persoalannya. Soalnya kan PJ itu kan dilema. Dilemanya itu kan masa waktunya cuma setahun. Iya, betul. Sedangkan kalau kita acuani kepada PP itu kan itu minimal 2 tahun. Jadi ada ruang waktu untuk bisa melakukan rotasi itu kalau kita taat kepada aturan itu agak sulit. Sulit ya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana sebetulnya sekarang ini bagi kepala daerah yang akan selesai masa jabatannya ya betul-betul taat aturan, memutasikan itu kan, penuhi aturan itu. Betul. Jangan ada misalkan indikasi karena dekat. Ada titipan gitu kan, kemudian junior dan senior dan sebagainya. Betul. Yang senior punya kinerja yang baik gitu kan, tetapi geser lah, diacuhkan sebagai itu kan harus ada pertimbangan itu kan. Kalau buat saya adalah bagaimana sebetulnya proses penempatan itu agar yang bersangkutan tepat aturan.
tepat mutu lah, tepat kompetensi dan sebagainya gitu kan, sesuai dengan jabatan yang akan dituju begitu. Bener. Ulah misalkan ahli A diberikan ke ahli B gitu. Ahli B gitu. Udah tahu ahli pendidikan dimasukin ke PUPR-nya Pak. Nah, ini mah gini, kalau saya filosofinya saya punya guru di Garut nih. Namanya Kiai Haji Tontowi, itu putranya Kiai Al-Musaddad, Kiai besar di Garut. Dia menyampaikan ke sini ke saya. Terkait kenapa sih kita harus mendapatkan orang sesuai dengan keahlian masing-masing. Allah begitu besar kekuasaannya. Betul. Apapun Allah bisa merubah keadaan. Betul. Karena Allah yang memiliki kita semua. Betul. Seluruh isi alam semuanya gitulah. Tapi kenapa kenapa Allah menciptakan malaikat dengan berbagai tugasnya? Ya, betul. Malaikat tidak pernah melanggar. Ya. Malaikat ada Rasul turun terus dengan berbagai tugasnya. Allah saja sudah mencontohkan seperti itu. Ya, yang maha besar, maha kuasa. Kita nih pendidikan, sekolah beda jurusan kan? Betul. A jurusan A, B jurusan B, terus kian gitu kan. Benar. Tiba-tiba jurusan masuk ke B misalkan. Itu nyambung dah. Karena itu adalah penyesuaiannya akan lama. Betul. Nah, ini dialami oleh saya tahun 2001 kalau nggak salah atau 99 di Bapeda tuh. Betul. Saya 2 kali mutasi di Bapeda itu ditugaskan sebagai kasih tata ruang. Padahal saya bukan planolog, tidak berakhir enggak, itu bingung saya kan itu. Karena kan kalau level 4 itu eselon 4 itu kan memberikan saran teknis. Kalau saran teknis betul mau ngasih masalah teknis. Nah, itu juga pasti ke teman-teman sekarang kalau dia ditempatkan yang tidak sesuai dengan pendidikannya, pengalamannya, ya, itu pasti akan membuat suasana kerja tidak akan nyaman. Baik bagi dirinya maupun teman-temannya. Sebenarnya mungkin tidak diungkap tuh secara verbal kan, tapi dalam hatinya lu sih, pasti lu dekat begitu nanti. Dekat si A si B gitu. Dekat A si B. Geus nyaho dinas PUPR ngabahas KB-nya Pak nya. Nah, gitulah Pak, yang itu jangan saya begitu kan. Gitu. Semacam ini dinas sosial yang saya sering sampaikan. Di dinas sosial kan banyak STKS. Ya. STKS yang dilahirkan nanti adalah untuk mengawal masalah potensi kesejahteraan sosial. Kan? Tapi ketika jabatannya bukan lulusan STKS, tidak punya merisu juga mungkin akan tertatih-tatih gitu kan untuk mengadaptasi tugas fungsinya. Itu misalkan begitulah kalau ada itu kan. Itu dulu STKS itu dari PSK dulu ya. Pekerja sosial kecamatan dulu tuh ya banyaknya. Kalau atau ada juga umum. Teman-teman kita sekarang biasa diumumkan di Bandung kan itu kan. Oh iya, iya kan? STKS-nya di umum juga banyak. Nah, berarti sebenarnya ada aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh seorang kepala daerah dalam merotasi ASN ini. Karena mau tidak mau ASN ini asetnya negara. Betul. Bukan asetnya kepala daerah kan. Betul. Gitu ya. Jadi jangan sembarangan untuk memindahkan tanpa melihat aturan tadi. Betul. Kalau saya kan gini ya, mengupamakan, mengilustrasikan kita adalah sebuah perhelatan musik orkestra. Nah, asik nih. Kalau kepala daerah hanya itu sebagai konduktornya, kan ada pemain-pemain musik tuh, dengan tugas masing-masing. Ada biola. Bayangin, tukang biola suruh alat yang lain. Wah, mau tepuguh tas suara nanti kan. Sama dengan pemerintahnya akan dituju akan peciwe. Akhirnya bupati bingung. Benar. Nah, ketika salah melakukan langkah kepala daerah akan berdampak kepada yang bersangkutan. Ya makanya itulah kenapa harus betul-betul saya ibaratkan dengan orkestra itu kan semua runut ya, bermainnya kan enak didengar, enak dipandang. Ketika salah penempatan itu akan rusak di orkestra. Itu. Jadi tengenah pokoknya. Tengenah. Mozart gitu. Jadi molor gitu. Nah, gitu kan. Mozart jadi molor itu. Jadi sebenarnya kalau misalkan nih Pak ya, ini kan menjelang akhir masa jabatan misalkan Bupati Kabupaten A misalkan lah ya, Kabupaten A menjelang akhir masa jabatan, digantilah ini semua SKPD dengan SKPD baru dengan alasan ada yang kosong, gitu Pak. Nah, idealnya seperti apa sebenarnya Pak? Isi saja yang kosong tanpa harus merotasi atau rotasi saja sekalian gitu? Idealnya seperti apa tuh sebenarnya? Ya kalau saya harus melihat kebutuhan organisasi ya. Ketika misalkan kosongnya dinas sosial, kalau saya nih harus melihat dulu ada ke potensi di dinas sosial yang memenuhi kriteria untuk menuju jabatan di situ. Apakah mutasi atau pengangkatan, promosi gitu kan. Itu dulu gitu kan. Sebab nanti kalau datang dari luar yang saya sampaikan tadi akan sudah adaptasi. Langkah kedua kalau memang internal sudah tidak memenuhi baru kan kita lihat yang lain. Itu ya kan. Sebab apa tadi tidak mudah untuk berorientasi dalam sebuah jabatan tertentu agar kita lari kencang. Apalagi misalkan waktunya cuman beberapa bulan. Apalagi misalkan para kepala daerah harus mentuntaskan terkait janji kinerjanya sesuai apa yang ditunggangkan dalam
RPJMD-nya gitu seperti itu. Jadi memang harus hati-hati sebetulnya. Kecuali kalau misalkan hanya sekedar yang penting gua pindahin, nah merasa bodoh dan sebagainya. Tapi insya Allah lah para kepala daerah mungkin tidak berpikir seperti itu. Karena kan kalau masyarakat melihatnya adalah keberlanjutan pembangunan, Pak. Ya. Bagaimana pembangunan bisa berlanjut sedangkan si pelaksana teknis yang dipercaya oleh seorang pejabat politis setiap saat rotasi gitu. Nah, ya makanya kan sebenarnya aturan sudah indah ya menurut saya. Betul. Jangankan pejabat, yang rotasi antar staf juga di internal maupun antar SKPD itu minimal harus 2 tahun dulu. Itu di dalam PP-nya gitu kan begitu indah aturannya. Betul. Ya makanya kalau setiap saat memindahkan pegawai itu 5 bulan, 2 bulan, 3 bulan, ya kita harus pertanyakan. Karena kapan mau dievaluasi yang bersangkutan? Kecuali misalkan dia melakukan pelanggaran berat. Itu menurut saya begitu. Kalau saya baca undang-undang gitu ya, gitu kan. Saya cek rakyatnya banyak. Ayah saya kata saya lah sebagai rakyat, ya mindah gawe na iraha tuh. Nah itu, jadi belum tuntas gitu kan, dipindahkan deui. Seperti itulah. Bagaimana menilainya? Pan kita perjanjiannya 1 tahun. Iya. Tiba-tiba 6 bulan pindahin. Jadi saya bisa memaknai gitu kan kenapa aturan sudah bisa menentukan bahwa paling lambat 2 tahun. Hanya sayang memang ketika ada Covid diintervensi oleh SE Menpan sehingga itu diberlakukan umum seolah-olah dalam terkutip pelaksanaan itu mengalahkan aturan lebih tinggi. Kan. Padahal PP itu insidensial. SE itu esensial pada saat COVID saja. Ketika COVID selesai gitu kan, harusnya gitu kan tidak berlaku kepada semua jabatan. Gitu kan. Ini lucu memang kadang-kadang. Jadi kalau dulu kan zamannya Pak Harto itu pejabat bupati atau wali kota dan segala rupa itu dari unsur pusat ya Pak ya. Tidak dipilih langsung oleh masyarakat. Jadi ya seharusnya pejabat daerah lebih piawai kali Pak ya dengan diberikan kekuasaan kepada sipil gitu ya. Dengan diberikan kepada sipil ikutinlah aturan mainnya supaya pembangunan daerah juga jalan terus gitu. Jadi jangan sampai anggap PP-nya kepala dinas PUPR misalkannya ngebangun jalan anyar 1 meter dipindah gitu. Iya. Anyar ge 1 meter cenah geus dipindah deui. Kayak ganti deui, bangun 1 meter pindah deui kan gitu. Ira rek beresna damel teh atuh Pak. Gitu luar biasa. Pesan terakhir deh Pak, Randi minta dari Bapak nih. Ya, kalau saya sih pertama ASN tempatkanlah sebagai ASN yang utuh. Bahwa kita hadir sebagai ASN diikat oleh sebuah kebutuhan. Diikat oleh sebuah aturan. Mari kita taati aturan yang ada. Betul. Perpindahan adalah persoalan dinamika. Ketidakpuasan pasti ada. Tapi kan muara itu tetap aja bahwa yang punya kewenangan memindahkan pegawai adalah kepala daerah. Betul. Tetapi saya berharap bahwa kepala daerah bijak dan adil. Karena para pegawai itu bukan orang lain. Keluarga besar di mana yang bersangkutan adalah orang tuanya. Tidak boleh kita ketika sudah ditentukan sebagai kepala daerah, pucuk pimpinan di daerah membedakan satu dengan yang lainnya. Itu adalah keluarga kita katakanlah gitu kan, harus dilindungi sama-sama. Sebab kalau muncul ketidakadilan ya siap-siap saja nanti kata guru-guru kita kan nanti yang paling pertama yang dihisab adalah pemimpin yang tidak adil. Itulah yang paling berat buat kita. Makanya hindarlah jadi pemimpin itu sebenarnya kalau bisa menghindar gitu. Luar biasa. Mantap nih pembahasan kita kali ini. Jadi intinya kalau pesan dari Randi adalah kepala daerah siapapun dan dimanapun berada, geus atuh ulah pundah pindah wae, da meuh heula gitu. Nah, gitulah. Ya mudah-mudahan aja ya bahwa pemindahan itu bukan ada kepentingan politik dan sebagainya, tapi untuk mentuntaskan sisa kinerja yang diselesaikan selama kurun waktu 5 tahun. Iya, saya rada ragu dengan ucapan Bapak, Pak. Saya ayo kieu Pak. Ya kan dipindah misalkan kepala dinas sosial misalkan Paknya. Kepala dinas sosial dipindah. Nunyian rencana anggaran tahunan kepala dinas lami itu Paknya. Realisasi rencana pembangunannya sama kepala dinas baru. Direalisasikeun tah. Tiba-tiba saat realisasi setengah jalan kepala dinas lama dipindahkan. Tapi formula tersebut yang paham kan kepala dinas lama gitu Pak. Nah itu bisa salah satu aspek ya berpengaruh. Negara berpengaruh. Tetapi kalau SKPD itu yang akan ditempatkan SPD itu adalah orang yang betul-betul tetap beradaptasi dengan sebuah perubahan. Karena gini, sesungguhnya yang kita lakukan setiap saat adalah masa mengolah perencanaan keuangan.
Jadi wajib lah buat saya nih, saya adalah orang yang dilahirkan dari awal-awal dari keuangan daerah versi baru gitu kan. Kewajiban yang paling utama sesungguhnya ASN itu yang pertama adalah memahami bagaimana proses perencanaan pembangunan, bagaimana proses perencanaan anggaran, pertanggungjawaban. Sehingga kalau kita memahami itu, setiap saat pun kita pindah akan bisa segera. Tapi ada informasi hari ini, ada yang tidak paham tentang RKA, tentang DPA, mungkin itu maka mana wae gitu kan. Padahal anggaran kinerja itu secara formal sudah dikeluarkan sejak 2002. Nah nanti kita banyak cerita lah, kita di dalam COVID mungkin sekian seri nanti kita akan ceritakan bagaimana asal-usul awal-awal kita semua belajar tentang anggaran kinerja. Saya cerita nanti ya setelah yang hangat-hangat sudah mulai ini kan. Saya akan memulai itu supaya juga generasi yang ada sekarang yang akan datang memahami bagaimana proses anggaran kinerja itu terjadi sampai dengan hari ini. Pertanyaan apakah anggaran sudah baik? Belum tentu karena berbagai kendala. Pemahaman aturan yang tumpang tindih, penyikapan aturan, intervensi dan sebagainya. Banyak sebetulnya intervensi aturan yang tidak sinkron gitu kan yang menyebabkan berbagai tafsir berbeda di lapangan. Dan karena memang saya adalah alhamdulillah dulu pernah ditugaskan di kaitan dengan itu, hal-hal yang potensi tidak sinkron itu sedikit atau saya memahami yang nanti kita akan bahas. Siap. Ngeri ini makin ke sana kita akan makin kupas tuntas terkait bagaimana dunia birokrasi. Ya nggak Pak? Terutama keuangan daerah yang saya pahami. Gitu kan. Apalagi keuangan daerah. Jadi masyarakat jangan lewatkan konten-kontennya. Jangan lupa like, komen, subscribe juga, share juga supaya informasinya nggak ketinggalan. Bagaimana bagaimana daerah mengelola keuangan daerah yang uang tersebut bersumber dari pajak kita. Nah, kita juga kan kemarin mengulangi kembali ya bahwa podcast kita ingin berkembang sampai level desa dan kecamatan. Betul. Tujuannya juga kan untuk mengembangkan potensi pasar kerja itu kan yang kita kemarin ceritakan. Maka kalau ada teman-teman yang menyimak podcast kita yang berminat menjadi kontributor atau kreator gitu kan di lapangan. Oke, mari kita bergabung. Siap, komen saja gitu kan. Nanti langsung diskusi dengan saya dengan Mas Randy untuk kita kembangkan podcast kita. Karena podcast kita bukan saya. Saya sebagai mengawal sebuah sarana. Mari kita kembangkan bersama-sama untuk kemaslahatan. Karena ingin berkembang, jangan kita menjadi manganeuh. Ya betul Pak. Pengaruh jadi bebannya. Jadi mari kita ciptakan podcast ini untuk berkembang. Ulah kalah lah oleh podcast yang besar-besar. Orang mah podcast kampung, tapi kan menurut kita 5,4 juta. Mudah-mudahan itu bisa berkembang di situ kan. Dengan partisipasi semua pihak gitu kan. Siap. Yang jelas di sini kita tidak pernah mengecilkan pihak-pihak lain. Betul. Kita mengupas potensi masalah, lalu kita berikan solusi sesuai dengan pandangan, keilmuan, pengalaman saya, kita semua untuk kita bagikan kepada teman-teman. Tidak untuk di Bogor saja, tapi teman-teman yang lain kita sepakat dengan apa yang disampaikan. Karena biasanya kalau diskusi dengan pusat itu itu aturan tuh. Pasal sekian terus kan tidak pernah menyampaikan bagaimana seperti persoalan dihadapi untuk melakukan aturan itu. Nah, di sini kita mencoba untuk itu. Ya seperti itulah nanti kita akan coba lakukan. Makanya komen kalau punya masalah, komen di bawah juga nggak apa-apa, nanti kita kupas tuntas ya Pak ya. Tapi dari sekian banyak komen yang sudah masuk memberikan motivasi buat kita motivasi buat kita benar. Bahasa sederhana bisa diterima sesuai dengan tema dibutuhkan oleh masyarakat sebagainya. Ya bersyukur. Alhamdulillah. Bersyukur bahwa dengan merintisan kita yang baru 3 minggu ini, kita sudah 345 subscriber ya. Udah antusias lah masyarakat. Antusias di situ. Mudah-mudahan masih berikan kesehatan. Betul. Allah ridho terhadap usaha kita. Sehingga ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Siap mantap Pak. Kita cukupin Pak. Oke, sip. Yang penting adalah jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Saya Muhammad Randi Abdul Aziz dengan partner podcast saya Pak Rustandi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. BCI selalu di hati kita. Mangga.